Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari jurusan Tes Matematika kelas 5A IAIN Syedurjati Cirebon. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai definisi, ciri, dan bentuk penyajian dari fungsi. Adapun anggota dari kelompok 2 itu sendiri, yang pertama ada Lucy Rahmawati dengan NIM 1908105012. Ada saya sendiri, Husnul Khotimah dengan NIM 1908105024. Ada Meliana Araswati Fitri dengan NIM 1908105033. Dan ada Nur Aidah dengan NIM 1908105034. Nah, materi fungsi ini merupakan materi dari kelas 8 SMP. Adapun kompetensi dasar yang pertama 3.3 yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Pun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa diharapkan dapat menyatakan ciri-ciri dari suatu fungsi, siswa dapat menentukan fungsi dan bukan fungsi, siswa diharapkan dapat menyajikan fungsi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, persamaan fungsi, dan grafik. Siswa juga dapat mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Setelah kita membahas relasi, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri fungsi dan bentuk penyajian fungsi. Nah, dari sini kita akan mengetahui bagaimana ini dapat dikatakan fungsi dan bagaimana penyajiannya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri fungsi. Teman-teman bisa sambil perhatikan diagram panah berikut ini. Terdapat himpunan A yaitu berupa anak-anak dan himpunan B merupakan himpunan ayah. Nah, relasi yang demikian dinamakan fungsi atau pemetaan. Apa sih fungsi atau pemetaan itu? Adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini namanya relasi. Dengan aturan, setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, teman-teman bisa sambil perhatikan diagram panah ini. Di anggota himpunan A hanya memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan B. Selanjutnya, relasi manakah yang merupakan fungsi? Nah, teman-teman perhatikan ketiga gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, kenapa dinamakan bukan fungsi? Karena ada anggota A yang berpasangan dengan dua anggota dari B, maka itu dikatakan bukan fungsi. Kemudian, kita perhatikan gambar yang kedua. Ini juga dinamakan bukan fungsi karena ada anggota dari A yang tidak punya pasangan di B. Dan karena kita tahu salah satu ciri dari fungsi itu sendiri, setiap anggota himpunan A harus dipasangkan tepat satu di anggota himpunan B. Kemudian, kita perhatikan gambar yang ketiga. Ini dinamakan fungsi karena setiap anggota dari himpunan A dipasangkan dengan tepat satu di anggota himpunan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Araswati Fitri ingin melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu tentang ada di sini ada lingkaran, kodomain dan domain. Nah, yang semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah awan disebut kodomain. Nah, yang daerah asal tuh yang berwarna biru tuh. Warnanya biru itu tuh namanya domain atau daerah asal. Terus tanda panahnya itu menuju ke
di situ kan ada pertamanya itu kan ada lingkaran kodomain atau daerah kawan, dan di dalamnya itu ada range daerah hasil. Nah, jadi hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Selanjutnya yaitu kita perhatikan diagram panah berikut. Himpunan A merupakan domain, himpunan B merupakan kodomain. Terus anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut daerah hasil atau range fungsi. Dapat disimpulkan bahwa domain adalah A sama dengan 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomain adalah B sama dengan 4, 5, 6, 7. Sedangkan range adalah 5, 6, 7. Selanjutnya yaitu ke materi kedua, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Masalah pertama yaitu masalah 35, yaitu sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal adalah Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya yaitu Rp2.400. Soalnya 1. Dapatkah menetapkan tarif taksi untuk 10 km, 5 km, dan 20 km? Yang kedua, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapa kilometer yang harus ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000? Selanjutnya, bagaimana rumus fungsinya? Di sini ada urutan untuk bentuk penyajian fungsi. Untuk langkah pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, persamaan fungsi. Yang keempat, tabel. Yang kelima adalah grafik. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menyajikan fungsi. Cara menyajikan fungsi yang pertama yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sederhana. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini, kita mempunyai dua himpunan yaitu himpunan P dan himpunan Q, di mana anggota himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian anggota himpunan Q yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian, kedua himpunan ini dipetakan oleh fungsi F dari P ke Q dengan relasi setengah kali dari. Selanjutnya, untuk menyajikan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, perhatikan masing-masing anggota dari himpunan P terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 1. Nah, 1, kemudian perhatikan masing-masing anggota Q juga. Nah, di mana kita akan mencari manakah anggota Q yang memenuhi relasi setengah kali dari dengan 1 pada anggota P. Maka didapatkan 1 pada anggota P berpasangan dengan 2 pada anggota Q, karena 1 merupakan setengah kali dari 2. Kemudian yang kedua, 2 sebagai anggota P, kita akan pasangkan dengan 4 dari anggota Q, karena 2 merupakan setengah kali dari 4. Kemudian 3 akan kita pasangkan dengan 6, kemudian 4 kita pasangkan dengan 8, kemudian 5 kita pasangkan dengan 10. Sehingga diperoleh himpunan pasangan berurutan pada seperti yang dituliskan pada slide berikut ini, yaitu F sama dengan 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10.
Jadi totalnya ada 5 himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya kita akan membahas cara yang kedua dalam menyajikan fungsi, yaitu dengan menggunakan diagram panah. Di sini kita masih akan membahas contoh soal yang pertama, namun di sini perbedaannya menyajikannya dengan diagram panah. Nah, di situ sama saja fungsi F yang memetakan himpunan P ke Q dengan anggota P-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian relasi yang mendefinisikannya yaitu setengah kali dari. Nah, kita bisa lihat pada gambar, di sini ada dua himpunan yang telah digambarkan, yaitu himpunan P dan Q, di mana himpunan P-nya digambarkan dengan diagram warna biru, kemudian Q-nya dengan warna merah jambu. Nah, di situ masing-masing dari anggota P kita akan memasangkan ke setiap anggota Q dengan relasinya setengah kali dari. Nah, yang pertama angka 1. Nah, anggota P-nya yang pertama adalah 1. 1 memenuhi relasi setengah kali dari dengan anggota Q yaitu 2. Jadi 1 dipasangkan dengan 2. Kemudian 2 pada anggota P dipasangkan dengan 4 pada anggota Q yang sesuai dengan relasi setengah kali dari. Kemudian 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, kemudian 5 dipasangkan dengan 10. Sehingga terbentuk diagram panah seperti pada slide berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menyajikan fungsi yang ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Nah, fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, T, dan sebagainya. Nah, ingat ya, jadi fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil, bukan dengan huruf kapital. Oke, langsung saja ke contoh. Di sini soalnya masih sama. Nah, dengan contoh yang sebelumnya. Nah, kita akan menyajikan soal tersebut dengan menggunakan persamaan fungsi. Nah, dari himpunan pasangan berurutan yang telah kita dapatkan sebelumnya, maka dapat diperoleh seperti pada slide. Perhatikan, himpunan pasangan berurutan 1 dengan 2 itu sama dengan 1 dengan 2 dikali 1. Kemudian himpunan pasangan berurutan 2 dengan 4 itu sama saja dengan 2 dipasangkan dengan 2 dikali 2. Kemudian 3 dengan 6 sama dengan 3 dengan 2 kali 3. Kemudian 4 dengan 8 sama dengan 4, 2 dikali 4. Kemudian 5 dengan 10 sama dengan 5 dengan 2 kali 5. Jika anggota P disebut X dan anggota Q disebut Y, maka X sama dengan 1/2Y. Nah, dari mana 1/2Y ini? Karena tadi menurut relasinya adalah setengah kali dari. Nah, di situ P-nya sebagai X dan Q-nya sebagai Y. Jadi, X sama dengan 1/2 dari Y. Kemudian, dari X sama dengan 1/2Y, maka kita akan mendapatkan nilai Y, yaitu sama dengan 2X. Maka, bentuk persamaan fungsi yang terbentuk yaitu Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota dari P. Fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q yang dapat dinotasikan seperti pada slide. Fx sama dengan P ke Q. Jadi tanda panah itu, tanda panahnya menuju Q itu menunjukkan fungsi himpunan P itu memetakan, fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q. Cara yang keempat dengan tabel. Maka perhatikan contoh berikut ini ya. Diketahui fungsi F dari himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
relasi yang didefinisikan untuk saat ini yaitu setengah kali dari, maka relasi ini dapat dinyatakan dengan bentuk tabel. Nah, tabelnya bisa dilihat dari gambar ini, di mana fx x-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan f kali x-nya itu 2, f kali x, maka f-nya itu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, x-nya itu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, untuk cara yang kelima bisa dinyatakan dengan grafik. Nah, perhatikan, kita ambil contoh ya. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi f dari himpunan P sama dengan 1,2,3,4,5 ke himpunan Q sama dengan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Nah, relasi yang didefinisikan untuk saat ini yaitu setengah kali dari, dan dari titik-titik koordinat yang diperoleh dengan cara tabel, relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik pada bidang kartesius. Maka kita bisa dilihat dari grafik contoh grafik yang ada di gambar ini. Untuk himpunan P ditunjukkan dengan sumbu X, dan untuk himpunan Q ditunjukkan dengan sumbu Y. Di sini kita ngambil persamaan tarif taksi. Misalnya ada sebuah perusahaan taksi menarifkan ketentuan bahwa tarif awalnya itu 6.000 dan tarif setiap kilometernya itu 2.400. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dicari persamaan fungsi atau bisa juga disebut dengan rumus fungsi dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 kali 2.400, terus biaya untuk 15 km 6.000 ditambah 15 kali 2.400, untuk 20 km ditambah 20 km 6.000 ditambah 20 kali 2.400. Nah, jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan BX sama dengan 6.000 dikali ditambah 2.400X. Jadi, dengan menggunakan persamaan fungsi di atas, tarif untuk 40 km perjalanan, jadi misalkan X-nya itu sama dengan 40, jadi B, X-nya itu diganti dengan 40, berarti B40 sama dengan 6.000 ditambah 2.400 dikali 40 sama dengan 102.000. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.